Halo, selamat datang rekan-rekan instrumentation. Kembali lagi ke channel kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi di sini di channel kita SDT Instrumentation. Video kali ini kita akan membahas mengenai bagian kontrol valve, yaitu aktuator. Yang video sebelumnya kita sudah membahas mengenai valve. Kita akan lanjutkan ke aktuator. Ikuti terus video kita, jangan sampai ketinggalan, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita lanjutkan mengenai basic instrumentation, itu control valve. Kita bahas di sini lebih detail. Valve memiliki banyak jenis, namun secara umum valve memiliki bagian yang sama, yaitu body, bonnet, port aktuator, disc, sheath, stem, dan masih banyak lain. Ini contoh untuk valve yang memakai aktuator. Di sini ada diaphragm, ada upper diaphragm cap, ada pegas atau spring, ada yoke, itu penahan aktuator terhadap valve, ada valve steam itu sendiri. Ini contoh yang tempo hari video sebelumnya kita sudah bahas mengenai valve. Kita lanjutkan. Bagian aktuator diantaranya sebagai berikut. Ini aktuator model sliding stem atau linear, atau lebih dikenal itu sistemnya naik turun. Valve yang dengan operating sliding stem bergerak dengan cara linear untuk menghasilkan efek throttling. Contoh valve dengan sliding stem seperti gambar di samping. Sebagian besar valve dengan operation sliding stem adalah direct acting, artinya valve semakin membuka dengan stem bergerak keluar dari bodi valve. Ini diantaranya. Ini ada cover diaphragm, ada diaphragm and stem sewn in down position, ada diaphragm blade yang untuk menahan diaphragm itu sendiri, karena diaphragm itu materialnya rubber dan mudah sobek. Di sini ada loading pressure connection. Loading pressure connection itu untuk input atau masuk air supply masuk ke aktuator. Di sini ada aktuator spring. Apabila aktuator memakai spring, itu berarti operasinya itu single acting, atau bisa juga disebut dengan spring action. Di sini juga ada aktuator stemnya, ada spring sheath. Spring sheath untuk menahan spring, ada spring adjust untuk mengadjust spring, kekuatan spring sampai di mana. Ada stem connector. Stem connector itu sendiri berfungsi untuk connection antara stem aktuator dengan stem valve. Ada juga yoke itu penahan aktuator terhadap valve. Ada travel indikator, ini indikator scale-nya untuk melihat berapa pembukaan valve tersebut. Oke, kita lanjutkan. Contoh jenis untuk rotary stem. Aktuator rotary adalah perangkat yang bekerjanya itu manual, listrik, atau fluida yang mengubah energi menjadi gerakan putar dan osilasi
Penggunaan utama aktuator rotari adalah dalam operasi valve otomatis atau manual, di mana ketersediaan utilitas seperti daya listrik atau udara terkompresi seringkali dalam jangka panjang pipa memainkan peran dalam memilih satu gaya aktuator di atas yang lain. Aktuator rotari berbeda dari aktuator linier yang menggunakan gerakan putar untuk menyampaikan gaya yang bertentangan dengan rotasi. Tetapi aktuator putar juga dapat dihubungkan ke mekanisme untuk membentuk aktuator linier. Salah satunya aktuator ini dapat berupa servo atau servo motor atau memakai gearbox yang merupakan aktuator dengan sensor untuk memberikan presisi tinggi. Contoh aktuator peti rotari seperti gambar di samping. Di sini itu ada yang namanya piston. Itu untuk menggerakkan open atau close atau buka atau menutup. Apabila angin masuk ke untuk daerah atas, dia akan menekan piston dan akan memutar stemnya sini. Stem di sini akan dihubungkan ke valve. Oke, kita lanjutkan. Model dan tipe aktuator untuk rotari. Rak and pinion aktuator. Aktuator ini menggunakan oleh sistem air piston. Di sini, apabila air atau angin masuk ke bagian sisi piston akan mendorong piston ini masuk, itu akan memutar stem aktuator yang dihubungkan dengan valve. Dia akan berputar 90 derajat. Dan ada juga sistem hidrolik aktuator. Aktuator ini menggunakan hidrolik sistem yang digerakkan menggunakan pressure oil atau tekanan oli. Ini contoh dari hidrolik aktuator. Seperti di alat berat itu sering digunakan atau lebih umum dinamakan silinder piston. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada juga yang model dan tipe aktuator itu diagram aktuator. Valve ini menggunakan diagram untuk proses buka atau nutup. Biasanya aktuator ini digunakan pada valve jenis sliding, stem, atau linier. Ini sudah bisa dilihat, ini adalah single acting. Angin akan masuk dari atas dan akan menekan diagram ini, sehingga menimbulkan efek sap akan turun dan akan menutup atau membuka valve. Kita lihat dari jenis dari valve-nya itu sendiri, dia normally open atau normally close. Dan apabila anginnya kosong, itu spring akan kembali. Ada piston aktuator. Jenis piston untuk proses buka atau close, dan biasanya digunakan pada valve rotari. Aktuator jenis ini memiliki dua fungsi, yaitu single acting dan double acting. Ini adalah contoh untuk double acting. Dia ada dua masukan untuk air supply-nya dari sisi kiri dan sisi kanan, atau top or bottom. Dia akan menggerakkan piston ini sesuai arahnya. Ini contoh untuk single acting. Dia akan gerak baliknya akan ditekan oleh pegas ini atau spring. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah contoh
model dan tipe aktuator jenis elektrik aktuator. Elektrik aktuator itu adalah valve yang membutuhkan atau aktuator yang membutuhkan tegangan volt untuk proses buka dan tutup. Elektrik aktuator power supply-nya itu ada yang 380 volt AC ini atau 3 pas, ada juga yang 220 volt AC atau 1 pas, dimana untuk buka nutupnya pembatasnya ada limit switch-nya untuk menghentikan motor itu. Oke, saya rasa cukup simpel mempelajari aktuator ini. Demikian tadi pengertian dari aktuator. Di video selanjutnya nantikan kita akan membahas bagaimana memasang antara aktuator dengan valve. Ikuti terus channel kita yang penuh edukasi ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menyimak channel ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Salam